Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dinda Manjalina dengan NIM 2107101011153 dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Adapun tema yang akan saya bahas di dalam video ini adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama-tama, mari kita membahas pengertian dari sistem. Sistem dapat didefinisikan sebagai satu keseluruhan yang terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Tiap-tiap bagian mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dengan bagian yang lain. Namun demikian, tugas dan fungsi itu demi kemajuan memperkuat keseluruhan tersebut. Suatu sistem harus memenuhi 5 syarat. Di antaranya adalah yang pertama, merupakan satu kesatuan utuh dari unsur-unsurnya. Yang kedua, bersifat konsisten dan koheren, tidak mengandung kontradiktif. Yang ketiga, ada hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Yang keempat, ada keseimbangan dalam kerjasama. Yang kelima, semua mengabdi pada tujuan yang satu, yaitu tujuan bersama. Selanjutnya, apa itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Philo berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologis, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat mempertanyakan apa hakikat atau esensi dari sesuatu. Dengan cara itu, jawaban yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki. Adapun ciri-ciri berpikir filsafat ada 11, di antaranya radikal, kritis, rasional, reflektif, konseptual, koheren, konsisten, sistematis, metodis, komprehensif, dan yang terakhir adalah bebas dan bertanggung jawab. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa Pancasila merupakan kesatuan pemikiran yang mendasar yang membawakan kebenaran yang substansial atau hakiki. Pancasila yang disahkan secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu telah memenuhi syarat sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu merupakan satu kesatuan yang terdiri dari bagian sila-silanya merupakan tata rakit yang teratur. Dan tata rakit itu sesuai selaras dengan tata rakit keseluruhan Pancasila. Berikut saya akan memaparkan Pancasila dari berbagai konteks. Yang pertama, konteks aksiologi yang membahas tentang manfaat dari nilai. Pancasila sebagai sistem filsafat secara keseluruhan bulat utuh mengandung nilai manfaat, yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa ini. Mengandung manfaat sebagai acuan moral bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengandung manfaat untuk dijadikan cita-cita bersama sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang selanjutnya, Pancasila dalam konteks ontologis, yakni yang membahas tentang ada sebagai yang ada. Yang adanya tidak dapat tidak dan hakiki. Artinya, keberadaan mutlak nilai-nilai Pancasila itu ada dalam adat istiadat, budaya, dan religi bangsa Indonesia sejak dulu kala. Keberadaan mutlak dari sistem filsafat Pancasila mempunyai kedudukan yang benar-benar kuat, tak mudah digoyahkan. Oleh karena itu, menolak Pancasila sebagai sistem filsafat berarti mengingkari nilai-nilai substansial hakiki yang telah membudaya dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu kala. Yang selanjutnya adalah Pancasila dalam konteks antropologis, yakni yang membahas tentang kajian manusia itu sendiri. Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak pada hakikat kodrat manusia yang monopluralis, yaitu terdiri dari 1. Susunan kodrat monodualis jiwa raga. 2. Kedudukan kodrat monodualis makhluk berdiri sendiri, makhluk Tuhan. Yang ketiga, sifat kodrat monodualis makhluk individu sosial. Hakikat kodrat manusia yang demikian itu menjadi landasan kehidupan manusia yang baik secara individu maupun kelompok kebangsaan, yaitu selalu diarahkan dalam keseimbangan dan keselarasan.
Yang terakhir, Pancasila dalam konteks epistemologis. Pancasila sebagai sistem filsafat dimaksudkan bahwa keberadaannya diproses dengan menggunakan metode tertentu oleh Notonegoro. Metode yang dipergunakan untuk memproses Pancasila itu disebut analitik, sintesa, atau induksi. Dimulai dari pengamatan hal-hal khusus terhadap nilai-nilai adat istiadat budaya dan religi bangsa Indonesia. Dari pengamatan khusus itu diperoleh nilai yang sama, dan nilai yang sama itu dipadatkan menjadi 5 sila seperti termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut saya lampirkan bentuk susunan hierarkis piramida. Susunan ini mengacu pada hukum logika perbandingan linear, yaitu isi pengertian kecil tetapi luas cakupannya juga kecil dan sebaliknya. Meskipun beda gambarnya, tetapi kedua substansinya sama. Gambar piramida normal itu menunjukkan pada suatu perbandingan terbalik, artinya isi kecil luas cakupannya besar, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan gambar piramida terbalik menunjukkan pada suatu perbandingan linear, artinya isi kecil luas cakupannya juga kecil, dan juga sebaliknya. Pada gambar piramida normal, sila 1 pada puncak piramida yang artinya isinya kecil tetapi meliputi dan menjiwai sila-sila lainnya. Pada gambar piramida terbalik, sila 1 terletak pada bagian atas piramida terbalik, sehingga sila 1 memiliki isi yang besar dan luas cakupannya juga besar. Mungkin sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.